Dalam beberapa waktu terakhir ini, saya semakin menyadari bahwa proses perkuliahan tidak hanya menuntut kemampuan akademik, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan kemampuan mengelola diri. Tuntutan tugasnya semakin kompleks, jadwal perkuliahannya semakin padat, serta target pencapaian nilai yang seringkali menjadi sumber utama kecemasan dan tekanan bagi saya. Terkadang saya merasa harus selalu tampil maksimal, tidak boleh melakukan kesalahan, dan harus mampu mengikuti jadwal akademik yang sangat cepat ini. Tanpa disadari, pola pikir ini justru menimbulkan rasa takut gagal dan kekhawatiran berlebihan terhadap hasil yang akan saya capai. Kecemasan tersebut perlahan mempengaruhi cara saya dalam menjalani aktivitas perkuliahan sehari-hari. Saat mengikuti perkuliahan di kelas, konsentrasi saya tidak selalu stabil. Ada kalanya saya hadir secara fisik, namun pikiran masih tertinggal pada tugas yang belum selesai, laporan yang belum sempurna, atau ujian yang akan datang. Akibatnya, pemahaman terhadap materi menjadi kurang optimal. Ketika mengerjakan tugas, saya juga sering merasa ragu dengan kemampuan diri sendiri, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan. Rasa takut salah atau takut hasilnya tidak sesuai harapan sering membuat saya merasa tertunda, padahal penundaan justru memperberat tekanan pada diri saya. Perubahan yang cukup terasa juga sering terjadi pada pola tidur dan pola hidup saya. Ketika beban meningkat, salah satunya tugas yang meningkat, saya sering mengorbankan waktu beristirahat demi menyelesaikan pekerjaan. Begadang menjadi salah satu hal yang cukup sering saya lakukan, baik mengerjakan tugas maupun sekedar memikirkan hal-hal yang belum terselesaikan. Kualitas tidur terjadi menurun, sehingga tubuh saya merasa lebih lelah saat bangun dan kurang berenergi untuk menjalani aktivitas keesokan harinya. Selain itu, pola makan juga menjadi tidak teratur. Terkadang saya lupa makan karena terlalu fokus pada tugas saya. Namun di waktu lain, saya juga makan berlebihan sebagai bentuk pelampiasan stres pada diri saya. Aktivitas fisik pun menjadi berkurang karena sebagian besar waktu dihabiskan untuk duduk, mengerjakan tugas, atau beristirahat karena kelelahan mental. Dan di sisi dukungan sosial, saya sebenarnya tidak sepenuhnya sendirian. Keluarga, teman, dan lingkungan kampus memberikan dukungan dalam bentuk motivasi, nasihat, maupun dorongan moral. Namun, saya menyadari bahwa saya masih belum mampu memanfaatkan dukungan tersebut secara maksimal. Ada kecenderungan untuk memendam masalah sendiri karena saya merasa sungkan, takut dianggap lemah, atau tidak ingin merepotkan orang lain. Akibatnya, beban pikiran seringkali menumpuk dan tidak tersalurkan dengan baik. Padahal, ketika sesekali saya mencoba berbagi cerita, saya merasa sedikit lebih lega dan mendapatkan sudut pandang baru dalam menghadapi masalah yang saya hadapi. Tekanan paling terasa biasanya muncul ketika menghadapi tenggat waktu yang ketat atau jadwal ujian yang berdekatan. Dalam situasi seperti itu, saya sering merasa panik, cemas, dan terburu-buru.
Pikiran saya terasa penuh dengan daftar tugas yang harus diselesaikan. Sementara waktu yang tersedia terasa sangat terbatas. Kondisi ini juga kadang membuat saya sulit berpikir secara sistematis dan tenang, sehingga hasil pekerjaan tidak selalu mencerminkan kemampuan sebenarnya. Rasa tegang juga sering muncul menjelang ujian, di mana saya merasa khawatir tidak mampu mengingat materi dengan baik atau tidak mampu mengerjakan soal secara maksimal. Masalah lain yang saya sadari adalah kemampuan manajemen waktu yang masih perlu banyak perbaikan. Terkadang saya kurang disiplin dalam menyusun prioritas, sehingga ada pekerjaan yang seharusnya diselesaikan lebih awal justru tertunda. Keseimbangan antara kegiatan akademik dan kebutuhan pribadi seperti istirahat, hiburan, dan interaksi sosial juga belum sepenuhnya terjaga. Ketika terlalu fokus pada tugas, saya merasakan kelelahan dan jenuh. Namun ketika terlalu banyak beristirahat, saya bersalah dan tekanan justru muncul karena tugas menumpuk. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat rasa stres dan kecemasan pada diri saya. Dalam proses pembelajaran, saya juga menyadari bahwa masih ada hambatan dalam hal keberanian untuk bertanya dan berkomunikasi secara aktif. Ketika tidak memahami materi, sering saya merasa ragu untuk mengajukan pertanyaan pada dosen atau berdiskusi dengan teman. Ada rasa takut salah, takut dianggap kurang memahami materi, atau takut untuk mengganggu waktu orang lain. Akibatnya, saya memilih mencari jawaban sendiri. Meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan, sikap secara seperti ini tidak langsung mempengaruhi pemahaman saya terhadap materi dan memperpanjang rasa tidak percaya pada diri saya. Jika dilihat secara menyeluruh, tekanan akademik yang saya alami tidak hanya berdampak pada hasil belajar, tetapi juga pada kondisi mental dan fisik saya. Saya menjadi lebih mudah merasa lelah, kurang bersemangat, dan terkadang kehilangan motivasi. Namun, pengalaman ini juga menjadi proses pembelajaran bagi diri saya untuk lebih baik mengenali batas kemampuan diri, memahami pentingnya menjaga keseimbangan hidup, serta belajar mengelola emosi dan stres secara lebih sehat. Saya juga menyadari bahwa keberhasilan dalam dunia akademik tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau kerja keras semata, tetapi juga oleh kemampuan mengatur waktu, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membangun komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Dengan kesadaran ini, saya berusaha perlahan melakukan perubahan seperti mencoba menyusun jadwal belajar yang lebih teratur, memberikan waktu khusus untuk beristirahat, serta mulai melatih diri sendiri untuk menjadi lebih baik dan terbuka dalam menyampaikan kesulitan yang saya alami. Kedepannya, saya berharap dapat lebih konsisten dalam menjaga pola tidur dan pola makan, sehingga kondisi fisik saya tetap terjaga dan energi dapat digunakan secara optimal untuk belajar. Saya juga ingin meningkatkan keberanian
untuk bertanya dan berdiskusi, karena saya menyadari bahwa proses belajar akan menjadi lebih baik dan efektif ketika melakukan secara aktif dan komunikatif. Selain itu, saya berharap dapat memanfaatkan dukungan dari keluarga saya, teman, dan dosen dengan lebih baik, sehingga beban yang dirasakan tidak harus dipikul sendiri. Melalui hal ini, saya menyadari bahwa perjalanan sebagai mahasiswa bukan hanya tentang mengejar nilai atau kelulusan, tetapi tentang membentuk kedewasaan dalam menghadapi tekanan, mengelola tanggung jawab, dan menjaga keseimbangan hidup. Pengalaman menghadapi kecemasan dan tekanan akademik menjadi bagian dari proses pembelajaran yang sangat berharga pada diri saya, serta membentuk kesiapan saya dalam menghadapi tantangan di masa depan.